Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membenarkan bahwa insiden kecelakaan maut terjadi pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung terjadi akibat kesalahan manusia atau human error. Insiden ini terjadi pada Minggu sore pukul 17.00 di Kabupaten Bandung. Dalam kejadian, rangkaian kereta kerja yang terdiri dari lokomotif diesel dan mesin pemasang rel anjlok hingga keluar dari jalur lintasan. Akibat kejadian ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menilai proyek harus dihentikan sementara. Meski dihentikan sementara, Luhut menyebut penyelesaian proyek tetap tidak akan melewati target. Menko Marves optimis proyek investigasi tidak akan berlangsung lama dan pengerjaan proyek dapat dilanjutkan kembali. Dalam kecelakaan tersebut, 2 orang pekerja asal China tewas. Sekarang pihak Kereta Cepat Indonesia-China tengah melakukan investigasi terhadap kontraktor Sinohydro untuk melihat apa penyebab utama kecelakaan tersebut. Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Semantok di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ini merupakan bendungan ke-30 yang Presiden resmikan sejak 2015 lalu. Memang sejak awal menjabat, Presiden menginginkan banyak bendungan yang terbangun. Tak main-main, Presiden menargetkan hingga tahun 2024, Indonesia mampu memiliki 50 hingga 60 bendungan. Presiden Joko Widodo menyebut bendungan atau air merupakan kunci untuk majunya pengembangan termasuk kelistrikan hingga pariwisata. Sehingga Kepala Negara berharap semakin banyak bendungan terbangun, maka produksi pertanian dan kesejahteraan petani bisa meningkat. Bendungan Semantok dibangun sejak tahun 2017. Bendungan ini menghabiskan anggaran hingga mencapai 2,5 triliun rupiah. Bendungan Semantok memiliki kapasitas tampung 32,6 juta meter kubik dengan luas genangan 365 hektar yang bisa mengairi sawah hingga mencapai 1.900 hektar. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan APBN 2022 mengalami defisit jelang akhir tahun. Sampai dengan 14 Desember 2022, total defisit postur APBN mencapai 237,7 triliun rupiah atau 1,22% dari PDB. Defisit ini jauh lebih kecil dari yang direncanakan dalam Perpres nomor 98 tahun 2022. Hal ini terjadi karena pendapatan negara mengalami lonjakan yang signifikan hingga berada di 110% dari target. Penerimaan yang cukup tinggi didorong oleh sektor pertambangan akibat adanya booming harga komoditas. Sri Mulyani juga mengapresiasi penurunan penerbitan SBN sebesar 26,5% menjadi 531,4 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan utang dilakukan dengan baik, sehingga Indonesia mendapatkan outlook stable dari lembaga pemeringkat asing termasuk Fitch. Tercatat, defisit APBN terjadi mulai Oktober 2022 akibat optimalisasi APBN sebagai shock absorber terhadap tekanan global dan domestik. Xiaomi mulai melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap pekerja di beberapa unit bisnis handphone dan layanan internet. Beberapa departemen dikabarkan melakukan pemangkasan hingga 75%. Sementara, unit lainnya sekitar 40%, secara keseluruhan pemangkasan pekerja diperkirakan mencapai 15%. Dikutip dari Reuters, Xiaomi tercatat memiliki 35.314 staf pada 30 September dengan lebih dari 32.000 orang bekerja di China daratan. Langkah terbaru ini dapat mempengaruhi ribuan pekerja yang banyak diantaranya baru saja bergabung dengan perusahaan ketika perekrutan dibuka pada Desember tahun lalu. Xiaomi pada bulan November melaporkan penurunan pendapatan kuartal ketiga sebesar 9,7%. Terpukul oleh pembatasan COVID-19 di China dan melemahnya permintaan konsumen. Pendapatan dari ponsel Xiaomi mencapai sekitar 60% dari total penjualannya, turun 11% secara tahunan. Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi China tahun 2022. Bank Dunia merevisi turunan proyeksi pertumbuhan negeri tirai bambu dari 4,3% pada Juli lalu menjadi 2,7%. Tak hanya itu,
Bank Dunia juga memangkas prediksi laju ekonomi tahun depan dari 8,1% menjadi 4,3%. Proyeksi Bank Dunia jauh dari target pemerintahan Xi Jinping di angka 5,5% pada tahun ini. Namun, hingga kuartal ketiga tahun 2022, realisasi masih stagnan di kisaran 3%. Dalam jajak pendapat Reuters, output industri China juga nampak lesu yang ditandai dengan kenaikan yang hanya di kisaran 2,2% pada November. Data Biro Statistik Nasional NBS pada pertengahan Desember ini juga menunjukkan bahwa China mengalami perlambatan yang signifikan dari pertumbuhan 5% yang terlihat pada Oktober. Data ini menandai pertumbuhan paling lambat sejak Mei, seiring dengan lockdown Shanghai dan gangguan di pusat manufaktur utama Guangzhou dan Zhengzhou.